Di kain kan detiknya di bawah. Hai guys, hai guys, hai, hai, hai guys, aku El. Langsung dicari ya. Itu deh, tuh. Hai guys, hai, hai gitu, hai. Unboxing. Gimana cara bukanya? Ya itu tarik. Tarik. Tepuk tangan. Halo lur, ketemu maning. Ya, kali ini saya mau panen wine dari pisang Ambon. Yang kemarin di video sebelumnya saya bilang ini selesainya tanggal 31 Oktober ya. Dan waktu tanggal 31 Oktober saya masih melihat ada peleketuknya itu walaupun tipis. Jadi saya undur, ini sudah tanggal 2 November dan ini saya perhatikan sudah berhenti. Jadi sudah saatnya kita panen. Hanya saja ini video pembuatannya nggak saya bikin waktu itu karena pas kebetulan lagi itulah pokoknya nggak saya buat. Tapi nggak apa-apa karena di video-video sebelumnya cara pembuatan wine pisang juga udah pernah saya upload walaupun dalam kondisi waktu itu audionya mungkin kurang jelas. Oke, tidak pakai lama-lama. Ini sudah saya sterilkan. Saya penyaringannya kali ini menggunakan besek tenduren. Ini tadi udah saya rendam pakai air panas. Kemudian saya lap pakai tisu. Yang ini saya rebus pakai air panas. Jadi saya rebus di air hingga mendidih. Kemudian airnya buat bersihin ini wadah sama saringannya. Jadi ini udah saya sterilkan juga. Kalau ini saya sterilkannya setelah dicuci, dilap kering, baru saya taruh di atas bara api, di atas kompor yang menyala. Oke, saya mau nyaringnya dengan cara simple aja. Kebetulan saya ingat dulu pernah beli ini untuk dispenser ya, jadi mau saya manfaatkan. Karena ini saya waktu itu bikinnya buahnya nggak saya saring dulu. Oke, saya lepas. Dan sekarang ini murni Vermipan. Ups, oke. Kayaknya ini. Depannya susah juga pakai ini. Karena ya udahlah, gimana lagi, jadinya begini. Ini malah cepat, tapi ya nanti mengendapkannya jadinya lebih lama karena modal lagi. Oh, ternyata pisangnya memang yang jadi ini harus diindahkan lagi lur kalau sudah dipanen seperti ini, karena masih ini jadi masih pekat, maksudnya masih
butek lah. Ya. Ini kalau diendapkan lagi nanti bening. Nah, ini masih lumayan nih, ada berapa sloki. Selesai, tinggal kita ukur loh berapa dapatnya. Minggir dulu ini ya, omber. Alat ukur manualnya belum ketemu lur, yang 0 sampai berapa itu, sampai 40-an. Jadi harus diukur pakai ini, karena ini pasti nggak lebih dari 20 pakai vermipan ini lur. Nah, kalau udah ditatasi gini, tinggal ditutup, kita lihat. Ini foto penerangan juga yang jelas lur. Berapa lur? Kelihatan nggak lur? Ini jujur lur, saya ragu juga dengan alatnya, tapi kemarin udah saya kalibrasi ya. Jadi maksudnya nggak yakinnya kenapa, vermipan saya biasanya hanya di bawah 10 itu ya, sementara pakai ragi yang khusus untuk wen aja saya baru bisa sampai di 18%. Ini diambil garis yang samar-samarnya itu ya menembus 18. Ini saya ulangi lagi lah. Cuman ini nggak bisa saya tampilkan di layar lur. Susah banget lur, swear. Kali ini lebih jelas setelah saya bersihkan, dan memang ada di 16, 17, 18 lur. 18. Mau dibully silakan, tapi ini alatnya sudah saya kalibrasi waktu pakai air mineral, itu saya setting ke 0, benar-benar ke 0. Dan ini hasilnya sama dengan buah naga merah kemarin yang ini. Oke, untuk meyakinkan terutama saya ya lur, ini saya bersihkan lagi, saya cek, ini benar-benar biru semua gambarnya tanpa air sama sekali. Sekarang mau saya kasih ini sedikit, ini buah naga yang sudah kita panen kemarin. Kemudian untuk menghentikan proses fermentasinya saya masukkan kulkas 24 jam. Setelah itu baru saya keluarkan ke udara biasa, ke ruangan biasa. Oke lur. Ini sudah belum ya? Sama lur, di 18. Jadi walaupun saya meragukan dengan hasil fermentasi saya, tapi ini benar, hasilnya sama persis dengan ini ya. Ini difermentasi 3 minggu lebih 2 hari, jadi 23 hari. Kalau yang ini sebulan lebih, karena seharusnya tanggal 18 dipanen, ini baru saya panen di tanggal 29 Oktober. Jadi lebih dari sebulan. Hasilnya sama. Kemarin ada yang tanya, kalau difermentasi lebih dari 3 minggu atau kurang dari 2 minggu,
sudah saya jawab di kolom komentar ya. Itu intinya kita fermentasi ya sampai dengan fermentasi itu berhenti. Tapi kalau memang belum berhenti ya mau dipanen ya monggo, tidak ya nggak apa-apa sampai benar-benar berhenti. Kalau mau langsung dipanen dan mau dikonsumsi, sebaiknya jangan langsung diminum, tapi dihentikan dulu fermentasinya. Cara menghentikan fermentasinya dengan cara dimasukkan ke kulkas 24 jam, sekitar 24 jam, setelah itu baru dikeluarkan dan dikonsumsi. Oke, saya incip-incip ya, baunya khas banget. Kalau di buahnya tetap ikut difermentasi. Baunya apa? Sudah tahu jawabannya. Kalau ini rasa pisang Ambonnya masih terasa, karena mungkin baru disaring sehingga masih membekas lah bersentuhannya dengan pisang Ambonnya. Ini masih terasa. Kita incip yang ini juga ya. Ada yang mau, ini banyak banget nih, saya nggak mungkin bisa menghabiskan. Biasanya saya bagi-bagi ke tetangga atau teman yang datang ke rumah. Kalau ada yang tanya alamatnya mana, nomor WA-nya mana, mohon maaf. Kalau ini ada pahit-pahitnya dikit. Ini masih ada kecenderungan manis. Oke lur, buat netral kan, ini air mineral bersih. Hanya sampai di sini lur, proses panen wine pisang Ambon yang hasilnya di luar dugaan saya. Ekspektasi saya di bawah 10, ternyata 18 juga, sama dengan yang ini. Jadi next berikutnya saya mau pakai Fermipan aja, ragi murah, rasa juga nggak begitu beda. Jadi cintailah produk-produk Indonesia. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share ke medsos teman-teman apabila menyukai ini, supaya yang lainnya juga, teman-teman yang lainnya yang satu hobi bisa menonton video ini. Disclaimer-nya, kembali, saya membuat wine ini bukan untuk mabok-mabokan, bukan mau mengajak generasi muda mabok-mabokan, tapi menambah ilmu aja, wawasan aja. Kalau mau buat bisnis silahkan, bagi yang sudah berhasil membuatnya itu sepanjang sesuai dengan undang-undang. Kalau undang-undangnya kan hanya diperbolehkan 1% atau 2% ya. Nah ini 18%. Kalau mau dibisniskan tentu melanggar undang-undang ya. Kecuali kalau di Bali. Di Bali ada pergub khusus untuk homemade. Di sana diperbolehkan untuk minuman beralkohol. Jadi bijaklah dalam menyikapi konten-konten wine, baik dari saya maupun dari teman-teman yang lain, bahwa kami tidak punya tujuan atau maksud untuk merusak generasi muda. Sama sekali tidak, tapi hanya semata-mata untuk nge-share ilmu cara pembuatan wine. Karena
Siapa tahu teman-teman berhasil membuat wine dengan baik, enak, dan bisa dilanjutkan untuk bisnis, bisa diekspor keluar. Jadi izinnya hanya izin produksi dan ekspor, sehingga tidak dipasarkan di dalam negeri, itu tidak melanggar undang-undang ya. Silakan, seperti itu. Jadi itu disclaimer-nya ya, Lur, bahwa saya khususnya tidak ingin generasi muda rusak karena alkohol, apalagi narkoba. Jangan sekali-kali. Demikian, Lur. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Semuanya sekedar share ilmu dan hiburan. Salam.